Halo, bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, Belajar Fisika Jadi Mudah bersama saya Pak Yan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas kembali tentang soal-soal UTBK di gelombang yang pertama. Nah, kita akan bahas beberapa soal tentang fisika. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Sebuah balok bergerak mengikuti lintasan datar dan licin dengan kecepatan akar 2 meter per detik, lalu menuruni bidang miring yang kasar dengan sudut kemiringan 53 derajat dan koefisien gesek kinetis 0,3. Nah, jika ketinggian bidang miring 4 meter, berapakah kecepatan balok di dasar bidang miring? Nah, ini untuk nomor 1, kalau kita gambarkan bahwa yang pertama, si balok tersebut dia bergerak mengikuti lintasan datar. Misalkan ini adalah lintasan datarnya, lalu dia akan menuruni bidang miring ya yang kasar. Nah, jadi ini adalah bidang miring yang kasar. Nah, di mana sudut kemiringannya itu adalah di sini 53 derajat sudut kemiringannya. Nah, misalkan ini adalah baloknya. Ya, yang pertama di sini adalah baloknya, dia punya kecepatan itu nilainya akar 2 meter per sekon ya. Nah, pada saat dia menuruni bidang miring, di sini dia kasar. Nah, dimana untuk ketinggian bidang miring itu adalah di sini H-nya. Nah, H-nya nilainya 4 meter ya. Ini adalah dasar sampai dasar 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan benda tersebut di dasar. Nah, kita mau cari kecepatan di sini. Jadi kita anggap ini adalah kecepatan pertama, yang ini adalah kecepatan yang kedua. Nah, ini yang kita mau cari. Nah, kita lihat bahwa jika ada perubahan kecepatan, maka itu hubungannya dengan perubahan energi kinetik ya. Nah, jadi perubahan energi kinetik maka dihubungkan dengan yang disebut sebagai usaha. Nah, jadi usaha di sini atau W itu nilainya adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, usaha sendiri adalah jumlah gaya-gaya dikali dengan perpindahan lintasan, di mana delta EK itu adalah setengah M V 2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa V1 nya sudah ada. Nah, kita mau mencari V2. Nah, kita akan menjabarkan nilai-nilai sigma F dengan jaraknya. Nah, untuk mencari jarak lintasan, nah, kita lihat bahwa ini adalah S ya, jarak lintasan yang ditempuh. Kita bisa cari dari perbandingan dari trigonometri ya. Di matematika kan adik-adik sudah belajar bahwa ini sudut, lalu ini adalah depan, ini adalah miring. Berarti depan dibagi miring itu adalah hubungannya dengan sinus ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai sin 53 derajat atau sin itu adalah depan. Nah, ini depannya adalah H, miringnya adalah S. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai panjang lintasan bidang miring ya, atau S-nya. Jadi S-nya itu adalah H dibagi sin 53 derajat. Nah, H-nya sendiri adalah 4 meter. Lalu sin dari 53 berapa? Itu adalah 0,8 atau boleh juga 4/5. Nah, nanti dibalik ya, 5/4 dikali 4. Nah, dapatlah panjang lintasannya 5 meter. Oke, sudah dapat untuk panjang lintasannya. Lalu sekarang kita lihat
sigma F. Nah, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut? Kalau dia kasar, otomatis ya udah pasti ini adalah dia punya gaya gesek ya. Di sini ada gaya gesek, arahnya berlawanan, dan yang menyebabkan si benda turun ini adalah ada gaya berat, di mana gaya beratnya harus diuraikan sejajar bidang miring. Nah, maka di sini nilainya menjadi mg sin ya, sin 53 derajat. Nah, gaya gesek sendiri itu adalah nilainya mu dikali gaya normal ya. Ini adalah mu dikali gaya normal. Nah, gaya normal adalah ke sini, arahnya tegak lurus bidang miring, dan nilainya itu adalah hasil penguraian mg ke arah sumbu ini. Nah, yang tadi nilainya adalah sin, otomatis ini adalah menjadi mg cos 53. Ya, di sini adalah mg cos 53 derajat. Itulah nilai dari gaya normal untuk di bidang miring ya. Sudutnya sih nanti tergantung soal. Kebetulan di sini adalah sudutnya 53 derajat. Berarti nilai gaya normalnya adalah sama kayak mg cos 53 derajat. Nah, coba kita hitung dulu di sini ya. Untuk nilai gaya normal, nilai gaya gesek ya, gaya geseknya itu adalah mu dikali n atau mu dikali mg cos 53 derajat. Mu-nya dikatakan di soal di situ adalah 0,3, m-nya kita nggak tahu ya, g-nya ambil 10, lalu cos-nya cos 53 berapa? Itu adalah 0,6. Maka kalau kita kalikan 10 kali 0,6 adalah 6, kali 0,3 itu adalah 1,8 ya. Jadi di sini dapatlah 1,8 m. Nah, itu untuk nilai dari gaya geseknya. Lalu untuk nilai mg sin 53-nya itu adalah m-nya m, lalu g-nya adalah 10, sin 53 tadi berapa? 4/5 atau 0,8. Nah, kali 10 jadi dapatlah 8m. Nah, kita sudah dapat semua, baru masukkan ke persamaan yang sudah kita tuliskan tadi. Berarti sigma F-nya adalah mg sin 53, gaya gesek selalu berlawanan jadi dikurang ya. Jadi di sini mg sin 53 min gaya gesek sama dengan setengah m V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nilainya sudah kita hitung semua ya adik-adik. Berarti di sini adalah 8m, gaya geseknya tadi adalah 1,8 m. Lalu ini dikali tadi terlewat ya, ini dikali 5 ya, dikali 5 untuk panjang lintasannya. Ini pun dikali 5 sama dengan setengah m, V2 dicari, min V1 nya adalah akar 2 ya, akar 2 dikuadratkan. Nah, ini akar 2 dikuadratkan ya. Oke. Nah, jadi berapa? 8 dikurangi 1,8 itu adalah 6,2 m. Nah, setengahnya pindah sini dikali, berarti dikali 2 kali 5 adalah 10. Maka di sini tinggal m V2 kuadrat, akar 2 dikuadratkan adalah 2 ya. Nanti m-nya bisa dicoret, sederhanakan. Nah, sehingga kita dapatkanlah 62 kali 10, 6,2 kali 10 adalah 62. Lalu min 2 pindah ruas jadi plus, itu adalah V2 kuadrat. Nah, jadi dapatlah 64, karena dia kuadrat maka diakar ya. Nah, maka dapatlah 8 meter per sekon. Jadi itu untuk mencari kecepatan di dasar bidang miring.